aliran sungai hanya menemukan manusia yang sedang berdiam diri di tepi sungai dan beberapa manusia yang sedang menunggu di atas. Ratu Naning tahu ada aturan yang dilanggar oleh salah satu dari mereka. Namun, Ratu Naning tidak ambil pusing. Sang ratu membawa salah satu dari mereka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dari teman-temannya ataupun dari dia sendiri. Aturan tetaplah aturan. Adanya aturan untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Ketika suatu aturan dilanggar, maka ada hukuman, ada pertanggungjawaban yang harus dia kerjakan. Dan manusia yang bernama Ganang yang sekarang ada di dalam sedang mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah dilakukan oleh salah satu dari temannya, yaitu kalian. Kalian ingat baik-baik, siapa di antara kalian ini yang sudah melanggar aturan? Aturan yang tertera tidaklah atau bukanlah aturan yang pelanggaran dalam hal besar, melainkan pelanggaran dalam hal kecil saja. Asalkan itu sudah menyalahi aturan, kita akan menindak ataupun mempertanggungjawabkan dari sang pelanggar. Seperti ini Tuan, kita pun sebenarnya sudah ada bocoran dari makhluk yang berkeliaran di sini. Kita pun sudah mengingat-ingat di antara kita, seingat kita ya Gun, tidak pernah melakukan hal-hal yang nyeleneh ataupun melanggar aturan di sini. Maksudmu kau mempertanyakan ataupun meragukan kepekaan dari ratu kami? Kita tidak meragukan, tapi kita pun juga ada pembelaan. Seingat kita, kita itu memang tidak melakukan kesalahan ataupun melanggar aturan. Bukankah saya sudah mengatakan kami sudah menyelisir ke semua wilayah di sungai ini, di sungai Kamandaka ini tidak ada makhluk lain dari bangsa manusia kecuali kalian. Kalau kalian hewan, kami semua memaklumi karena hewan tidak berakal. Tetapi di sini hanya ada manusia serombongan kalian. Yang saya tanyakan di sini, untuk apa kalian datang ke sini? Kalau kalian untuk menyelamatkan teman kalian yang sedang berada di dalam, mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah dilakukan, saya akan melaporkannya terlebih dahulu kepada Ratu. Sebenarnya kita itu memastikan teman kita itu baik-baik saja. Jika memang jenengan itu mengatakan teman saya sedang mempertanggungjawabkan di sana, itu tidak masalah. Pasti Mas Ganang akan tanggung jawab jika diantara kita melakukan kesalahan. Hanya kita memastikan apakah di dalam itu baik-baik saja atau tidak mencelakakan si Mas Ganang. Oh ya, dan juga kapan Mas Ganang bisa kembali ke tempat duduk waktu Mas Ganang itu masuk ke sini? Pada saat ini kita berbicara, keadaan dari temanmu Ganang dalam keadaan baik-baik saja. Dia akan terkena hukuman. Hukuman itu akan dilangsungkan ketika ada pasangan yang sudah didapatkan oleh Ratu Naning. Pasangan? Ya. Maksudnya? Bisa jenengan jelaskan maksud pasangan itu maksudnya gimana? Kau dengarkan baik-baik. Temanmu yang bernama Ganang
Dia akan menjalankan hukuman tumbal pengantin. Tumbal pengantin. Benar. Tumbal pengantin adalah hukuman yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan ketika ada manusia ataupun makhluk yang sudah menyalahi aturan di wilayah ini. Tumbal pengantin itu akan dilaksanakan ketika sang pelanggar sudah ditemukan dengan jodohnya. Seperti ini Tuan, Mas Ganang itu sudah memiliki pasangan. Jadi jika jenengan itu menculik Mas Ganang dan yang nantinya akan dijadikan tumbal pengantin, dicarikan jodoh, menurut saya itu salah besar. Karena Mas Ganang itu sudah memiliki pasangan. Kami semua tidak mau tahu latar belakang dari siapapun yang sudah melanggar aturan di sini. Entah itu dia sudah berumah tangga, entah itu dia sudah pisah dengan istrinya, entah dia masih bujang sekalipun, kami tidak peduli. Aturan tetaplah aturan dan tanggung jawab tetap harus diselesaikan. Ya terserah jenengan saja. Tapi yang jelas sampaikan kepada Ratu jenengan bahwa Mas Ganang dibawa ke sana jika untuk dijadikan tumbal pengantin, saya rasa salah sasaran. Sampaikan ke Ratu jenengan, Mas Ganang sudah memiliki pasangan. Kau Sia-sia. tahu? Kau tahu atau tidak? Hukuman yang ada di kerajaan Ratu Naning hanya ada dua. Yang satu adalah tumbal pengantin, yang itu hukumannya sangat ringan. Dan yang kedua harus dipenggal kepala. Kalau saya menyuruh kalian memilih, manakah yang kalian pilih di antara dua hukuman tersebut? Ratu Naning sudah berbaik hati memberikan hukuman yang paling ringan yang ada di sini. Tapi tenang, semua yang kau utarakan, saya akan sampaikan kepada Ratu Naning. Namun, jawaban apa yang diberi oleh Ratu Naning, saya tidak tahu. Semoga saja keinginanmu dikabulkan. Karena di sini saya tidak memiliki kekuasaan apapun untuk membebaskan teman kalian yang bernama Ganang. Kekuasaan mutlak di sini dipegang oleh Ratu Naning. Apakah kalian mengerti? Ya, kami mengerti. Tapi kami minta sampaikan apa yang sudah tadi saya ceritakan kepada Ratu jenengan. Semua yang sudah kau ucapkan saya akan sampaikan semuanya. Kalian tunggulah di sini. Semoga saja Ratu Naning dengan cepat menjawab apa yang menjadi keinginan kalian. Kuncoro ya nama jenengan ya. Ya, Mencemutkan. Jadi tunggulah di sini. Gimana hasilnya? luput kondos. Sing bener. Penjaga yang tadi Dia yang muncul di sini. iya, itu juga itu bagian dari Ratu Naning. Penjaga gerbang paling depan yang diutus oleh Ratu Naning. Iya, maksudnya luputnya bagaimana? Apa Mas Ganang berada di dalam atau kok Mas Ganang kenapa? Mas Ganang diculik atau dibawa ke sana
itu sebagai penebus akan dijadikan tumbal pengantin. Karena di dalam aturan Kerajaan Ratu Naning itu ada 2 kesalahan. Jika melakukan kesalahan, yang satu dijadikan tumbal pengantin, yang paling berat itu dipenggal kepalanya. Tapi ini masih ada kesempatan, Dos. Ratu Naning belum memiliki pasangan yang akan dipasangkan dengan Mas Ganang. Tadi saya sudah jelaskan Mas Ganang itu sudah memiliki istri, Iya. tapi dia nggak mau tahu. Mas sudah tumbal pengantin ke berarti Mas Ganang dijodohkan dengan perempuan yang ada di dalam sana. Iya. Sama melanggar di sungai ini. Sama-sama melanggar mau wadon endi Gun yang main di Ya, sungai. entah itu apa jenenge, Teknisnya seperti tekniknya apa? seperti apa, tapi yang jelas Mas Ganang nantinya kan dipasangkan, Dijodohkan. iya dijodohkan. Pokoknya dhewek aku nunggu nang kene. Sing mau aku ngomong karo penjagane dilaporna maring ana. Maksudnya dijodohkan kue, apakah setelah dijodohkan itu nanti Mas Ganang dilepaskan apa tetap menetap di sana gitu loh. Ya aku juga orang ngerti intinya kena informasi yang aku dapat. Nah ya gue Mas Ganang kon bertanggung jawab mengenai aturan yang sudah dilanggar. Fonise tumbal pengantin iki loh. Terus kita ngapain? Ya mau nggak mau ya kena. Dewek kon nunggu nang kene menunggu informasi kang jero mani. Ngobrol. Coba geser ya kena lama dan mundur ya kena. Daripada sih. Aduh, Mas Ganang pribadi. Kena. Anane informasi kayak gue yang dewek nunggu deh. Aman apa ora apa gue mau betul soalnya apa namanya kata-kata tumbal pengantin terus seolah-olah ada penumbalan gue maksudnya kepriwe ketok bingung gue. Dos. Ini dos. Apa? Cepetan ini kok. Kurang penambahan ke. Kurang penambahan. Iya, cepetan iya. Iya. Astagfirullahaladzim. Wujud. Astagfirullahaladzim. Apa ya serius? Oke. Kok apa kan murah ngomong, Gun? Aku mesti kenal ujarku apa kok. Kirain bukan makhluk. Assalamualaikum. Dos. Apa mana gue yo pikun yo. Ini nih. Assalamualaikum. Mandi. Gimana? Ini. Iya Nek, kami memang sedang ada sedikit masalah. Bantu. Kalau memang Nenek mau membantu kami dengan senang hati kami akan menerimanya. Tapi biar lebih jelas kami akan jelaskan terlebih dahulu masalah kami terhadap Nenek. Sebelumnya monggo Nek ke sana dulu. Takutnya jatuh ke bawah. Terima kasih. Sama-sama. Silakan. Saya melihat kalian sedang kebingungan. Iya Nek, kami memang dalam kebingungan sekarang. Ini kami sedang menunggu informasi selanjutnya. Sebenarnya apa yang terjadi sampai kalian merasa Monggo. kebingungan? Silakan duduk. Terima kasih. Silakan duduk. Apa yang kalian sedang lakukan? Kalian sedang mencari apa? Ceritanya
sebenarnya panjang nih, tapi saya mencoba untuk menceritakan sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Saya dan teman-teman itu awalnya 5 orang. 1 orang dari kami pergi untuk melakukan meditasi di sini, tepatnya di sebelah sini. Itu berlangsung selama 2 hari 2 malam. Karena timbul kecurigaan dari kami semua tentang teman kami yang sedang berdiam diri seorang diri di sini, kami berinisiatif untuk menengok teman kami apakah masih ada di sini atau tidak. Nyatanya ketika saya dan teman-teman sampai di atas, kami tidak menemukan teman kami masih berada di sini. Kami hanya menemukan alas kakinya saja. Dia hilang entah kemana dan tidak tahu, tidak ada jejaknya di sini. Lalu kami mencoba memanggil salah satu penghuni di sini. Ya, Dia mengatakan bahwasanya teman kami itu dibawa oleh sosok makhluk yang menjadi penguasa di wilayah Sungai Kamandaka ini. Penguasa tersebut seorang perempuan. Dia bernama Naning ataupun Ratu Naning. Naning. Iya, benar, Nek. Lalu, berangkat dari informasi yang sudah diberikan oleh salah satu penghuni di sini, kami menyelisir sampai ke hilir sungai. Di sana, kami ditemui oleh salah satu penjaga gerbang yang ada di kerajaannya Ratu Naning. Kami meminta keterangan terhadap dia, prajurit yang bernama siapa, Gun? Kuncoro? Nama Kuncoro. Kuncoro. Iya. Dia menjelaskan bahwasanya teman kami sedang dimintai pertanggungjawaban di dalam sana. Memang benar keberadaan dari teman kami itu berada di dalam kerajaan Ratu Naning. Saya tanyakan terhadap penjaga tersebut, pertanggungjawaban atas dasar apa atau kesalahan apa yang sudah diperbuat oleh teman kami. Penjaga tersebut mengatakan bahwasanya salah satu dari kalian sudah menyalahi aturan yang tidak tertulis di sini, yang mana ketika aturan itu dilanggar, salah satu dari kami harus dimintai pertanggungjawaban. Sialnya, yang dimintai pertanggungjawaban adalah teman saya yang sedang sendiri di sini. Ketika dia dibawa, kami tidak tahu sama sekali, karena memang sebelumnya sudah ada arahan dari teman kami itu, kami tidak boleh mengganggu meditasi dari teman kami yang ada di sini. Penjaga tersebut mengatakan pertanggungjawabannya adalah dalam bentuk pernikahan ataupun tumbal pengantin. Kami tidak tahu, Nek, apa itu tumbal pengantin. Mungkin kata-kata pengantin itu baik, namun ada embel-embel tumbal di sana. Yang saya khawatirkan, keadaan dari teman kami itu dalam bahaya di sana. Menurut nenek bagaimana? Seperti ini. Saya datang ke sini itu ingin membantu kalian. Ya. Dan saya tahu mengenai apa yang ada di dalam daerah sini. Perkenalkan, Ya. saya Nenek Jumroh. Nenek Jumroh. Iya. Perkenalkan juga, nama saya Blendos. Dan itu teman saya Sogun. Dan ini tubuh ini adalah namanya Hendro. Ya. Seperti ini. Kelakuan dari Sinani dari dulu masih sama saja.
membuat sesuatu yang sangat merugikan bagi mereka yang tidak tahu apa-apa. Kau mengatakan adanya teman kalian dibawa oleh si Nani itu melakukan kesalahan atau melanggar aturan. Ya, atau kesalahan tersebut tidak tahu teman saya yang ada di sini yang melanggar ataukah kami. Sebenarnya itu adalah alasan saja atau tipu daya dari si Nani. Alasan? Agar seolah-olah teman kalian melanggar aturan yang ada di sini. Tapi sebenarnya si Naning itu selalu menculik makhluk ataupun manusia yang berkeliaran di sungai ini akan dibawa ke dalam Kerajaannya. bukan kerajaan sebenarnya. Lalu, bukankah dia bergelar sebagai ratu atau penguasa tunggal di sini? Seperti ini, anak muda. Iya, Nek. Dulunya tempat ini adalah tempat tinggal saya bersama suami saya. Di wilayah Sungai Kamandaka ini adalah tempat tinggal nenek dan suami nenek. Iya. Lalu, Setelah suami saya meninggalkan saya dan saya hanya ditemani oleh mereka-mereka yang setia mengikuti suami saya. Setelah suami saya tidak ada, datang gerombolan yang dipimpin oleh si Nani. Mereka ingin mengusir saya dari tempat ini. Gerombolan yang dipimpin oleh Naning itu sangatlah kejam. ya, Naning memiliki pengikut yang sangat brutal. Apapun yang diinginkan oleh Naning, tempat apapun yang akan didatangi oleh Naning, oleh prajurit-prajuritnya atau pengikutnya, pasti mengosongkan tempat itu. Termasuk saya yang ada di sini, diusir secara paksa. Bukan hanya mengusir, anak muda, bahkan Naning melakukan tipu daya, memberikan informasi-informasi kepada yang dulunya setia kepada suami saya, sehingga mereka terpengaruh dan ikut menjadi bagian dari si Nani. berarti Ratu Nani awalnya dia hanya seorang pendatang. Pendatang dan segerombolan pengikut-pengikutnya. Semuanya berubah setelah Ratu Nani berhasil mengusir saya dan juga mengelabui dan mengiming-imingi mereka yang dulunya setia mengikuti suami saya. Tadi, oke, saya mengetahui sejarah itu ya, informasi dari nenek. Tapi tadi saya mendengar ataupun menyimak apa yang dikatakan oleh nenek, bahwasanya Ratu Nani itu hanya alasan saja membuat peraturan itu seolah-olah ada yang melanggar lalu dibawa. Sebenarnya tidak. Memang kalau dipikir-pikir dan diingat-ingat, kami semua tidak ada yang melanggar aturan, apalagi aturan yang dikatakan oleh bagian dari Ratu Naning itu adalah kita membuang air kecil ataupun kencing di wilayah ini. Sedangkan kami sudah menyediakan tempat ataupun wadah untuk kami buang air kecil. Kami mencoba mengingat-ingat kesalahan kami apa. Namun kami tidak berhasil mengingatnya karena memang kami tidak melanggar aturan tersebut. Maka dari itu, saya katakan memang itu adalah alasan agar si Naning itu tidak bersalah.
Si Naning sangatlah pandai mengutus prajurit-prajuritnya atau pengikutnya. Sebenarnya seperti ini. Adanya temanmu diculik dibawa ke sana akan dijadikan tumbal pengantin itu. Setelah nantinya si Naning mendapatkan satu pasangan dari temanmu itu, ketika berhasil untuk menjadikan pasangan itu sebagai pengantin, si Naning akan mendapatkan kekuatan yang lebih tinggi. Salah satunya, dia akan berumur panjang dan dia akan awet muda. Dari hasil ketika berhasil menikahkan temanmu itu dengan pasangan yang nantinya akan dipasangkan, si Naning akan diberikan semuanya itu oleh junjungannya. Sebentar, apakah tumbal pengantin itu hanya sekedar menjodohkan, ataukah ada sesuatu hal lain ketika perjodohan itu sudah dilakukan? Ketika perjodohan itu dilakukan dan ada akad, Naning akan melaporkan semua itu kepada junjungannya. Seketika Naning akan diberikan hadiah. Kenapa si Naning itu sangat betah di tempat ini? Karena memang dulunya tempat ini sering dijamah oleh makhluk-makhluk. Dan juga ada beberapa manusia yang melewati tempat ini. Lalu bagaimana dengan nasib orang ataupun teman saya yang sudah dijodohkan dengan makhluk lain ataupun manusia lain? Apakah dia akan baik-baik saja lalu dia akan kembali kepada kami? Ataukah teman saya akan menjadi pengikut atau menjadi bagian dari sana? Tentunya jika makhluk sudah sampai dibawa ke sana, jika tidak segera diselamatkan atau dikeluarkan, jikapun temanmu itu kembali, itu tidak kembali seperti sebelum temanmu masuk ke sana. Maka dari itu, cepat-cepatlah keluarkan temanmu itu. Dan saya datang ke sini, itu memang ingin membantu kalian dengan cara yang sudah saya pikirkan. Dengan cara apa nih? Sedangkan penjagaan di kerajaan Ratu Naning saya lihat itu cukup ketat di sana. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam dan menyelamatkan teman kami? Saya memang tidak meragukan keselamatan ataupun pertolongan Tuhan itu pasti akan ada. Namun kita harus memikirkan bagaimana caranya kita masuk terlebih dahulu ke dalam kerajaan tersebut. Seperti ini. Saya rasa kalian belum telat untuk menyelamatkan temanmu itu. Karena dari desas-desus yang saya dengar dari penghuni yang ada di sini, yang tidak ikut masuk ke dalam atau tidak ikut bagian dari si Naning itu. Si Naning sedang mencari pasangan untuk dijodohkan dengan temanmu itu. Ya. Dan di situ masih ada kesempatan untuk mengelabui si Naning agar dia bisa keluar dengan adanya pancingan yang nantinya akan saya ceritakan pancingan dengan cara seperti apa kepada kalian. Tapi apakah kalian percaya kepadaku? Jika kalian percaya, akan saya tunjukkan cara-caranya. Tapi jika kalian tidak percaya, itu hak kalian. Karena saya menceritakan ini semua, kalian pun hanya mendengar, tidak melihat sejarah dulu waktu saya di sini. Ya. Kalaulah niat nenek untuk membantu kami akan terima dan insya Allah kami akan coba percaya terhadap nenek. Lalu pancingan apa yang nenek maksud dan tolong ceritakan terhadap kami biar kami mengerti. Paling tidak kami akan membantu sebisa kami untuk menyelamatkan teman kami. Seperti ini. Ada cara yang menurut saya itu akan mengundang atau memancing